keluarga, kerabat, atau siapa saja yang menikah secara sirri. Nikah sirri itu sah, tapi saya orang yang paling gak setuju di zaman ini nikah sirri. Kalau ditanya sah, sah nikah sirri. Siapa bilang nikah sirri gak sah? Nikah sirri ini maksudnya nikah di bawah tangan. Maksudnya di bawah tangan tanpa kehadiran penghulu. Tapi tetap ada wali, ada saksi, ada ijab gobul, ada syarat-syarat tetap dipenuhi. Ada kedua mempelainya, hanya dia nikah diam-diam. Makanya disebut sirri. Sirri itu kan diartikan sir, secara sembunyi, secara diam-diam. Nah, nikah sirri ini sah. Nah, jadi sekali lagi sah. Saya katakan dulu hukumnya. Hukumnya sah. Itu dulu pertama. Saya mau tekankan. Tapi sungguh pun sah untuk di zaman sekarang ini saya tidak menganjurkan orang untuk nikah sirri. Bahkan saya termasuk kalau bisa ditolak, tolak itu nikah sirri. Kenapa? Karena akan bisa merugikan kedua mempelai. Bukan yang perempuan aja, yang laki-laki bisa dirugikan. Dan juga bisa merugikan anak yang dilahirkan. Kalau di kemudian hari terjadi sesuatu. Contoh, laki-laki dengan perempuan menikah sirri. Kira-kira 3-4 tahun kemudian istrinya lari dengan laki-laki lain. Nah, sekarang dia lapor polisi, "Pak, istri saya lari." Polisi minta apa? Mana buktinya? Mana buktinya dia istri Anda? Dia bilang, "Iya, saya dulu dinikahkan oleh kiai, kiainya udah meninggal. Ada 2 saksi, orang tua waktu itu udah meninggal juga." Suratnya mana? Nggak ada surat, nggak diakui. Berarti yang bawa lari istrinya aman. Nggak bisa dikatakan bawa istri orang, karena dia nggak bisa membuktikan kalau itu istrinya. Nah, ya, karena kan negeri kita ini kan negeri surat, semua harus ada bukti pakai surat. Nikah sirri nggak ada suratnya. Kadang-kadang yang tanda tangan cuma seturu dan nggak diakui secara kenegaraan, itu repot. Berarti yang dirugikan siapa itu? Suami. Atau sebaliknya. Yang dirugikan perempuan. Katakan begitu habis nikah siri, itu perempuan, itu laki habis berbulan madu 1-2 bulan ditinggal istrinya. Nah, kemudian dia mau lapor ke pengadilan, "Itu suami saya." Pengadilan minta bukti, "Mana buktinya itu suami Anda?" Apalagi kalau perempuan ini kemudian hamil, kemudian punya anak. Dia katakan, "Ini anak si fulan." Bapaknya nggak ngakuin, "Saya nggak pernah kawin sama dia." Ngebuktiinnya bagaimana? Nah, jadi ini bahaya buat si istri, bahaya buat si anak. Atau kejadian begini, seorang laki-laki dia kawin baik, ini laki-lakinya dia kawin sama satu perempuan siri, dapat anak 3. Wah, dia pengusaha, dia kaya. Nah, kemudian tapi keluarganya nggak ada yang tahu, keluarga ini laki-laki, ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, kakaknya nggak tahu. Dia siri, dia nikah di luar kota, di kota mana. Nah, kemudian dia sakit, dia meninggal dunia. Nah, terus istri sama anak-anaknya mau buktikan ini keluarga si suami bagaimana? Ditolak sama ibu si suami. "Enggak, anak saya belum kawin. Saya nggak punya menantu, saya nggak punya cucu." Dikuasai itu harta sama orang tuanya. Akhirnya si istri dan anak nggak dapat warisan. Dia tanya, yang dirugikan siapa? Istri dan anak. Nah, jadi sekali lagi nikah siri sah. Tapi berbahaya kalau ternyata salah satu pihak atau keluarganya yang kedepannya nggak mengakui perkawinan tersebut. Tapi kalau punya surat nikah sah, walaupun mereka nolak, mereka sumpah, ya kuat, nggak ada urusan. Ada bukti, itu istri bisa bawa anaknya di luar kota, "Itu suami saya meninggal dunia, ini anaknya, ini buku nikah kami." Nggak bisa ditolak. Nah, kalau keluarganya tetap nolak, bawa ke pengadilan, dan pengadilan bisa nerima karena punya surat. Nah, tolong sekali lagi, kalau mau soal nikah diam-diam, nikah diam-diam, kan diam-diam bisa di KUA. Nggak perlu diumumkan, datang ke KUA, kawin depan KUA. Nggak ada yang tahu, tapi memenuhi persyaratan dan punya buku nikah. Nah, jadi sekali lagi, itu problem-problem seperti itu datang biasanya karena tidak nikah secara kenegaraan. Tapi bukan berarti nikah siri haram ya, enggak. Nikah siri sah, boleh, selama memenuhi persyaratan. Nah, kalau pertanyaannya orang dulu kawin nggak pakai surat-suratan, ya orang dulu banyak yang jujur.
Segelek-geleknya dia, kalau kawin dia ngaku, iya dia kawin. Oh, walaupun dia kawin lagi mau diomelin sama bininya, mau dijambak sama bininya, tapi dia ngaku, iya memang saya kawin lagi dulu, saya salah, saya minta maaf. Palingan begitu ya, ikhwah. Kalau sekarang ini banyak pembohong. Saya rasa jelas ya. Nah, jadi jangan, ibu kalau punya anak jangan. Kalau ada yang lamar mau kawin, ayo kawin. Bos, saya nggak mau rame-rame, orang nggak tahu. Iya nggak apa-apa, nggak rame-rame. Ayo kita ke KUA. Nah, coba bawa saksi 2 duduk di KUA, tolong Pak Penghulu kawinin ini. Tapi nggak usah diumumkan kemana-mana. Keluarin buku nikahnya. Aman buat si istri. Nah, kalau enggak nanti kesian si istri kalau sampai di kemudian hari menjadi masalah. Baik, ada lagi pertanyaan? Iya.